Pimpinan sidang yang saya hormati, para peserta Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang saya cintai, mudah-mudahan poro yai semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk meneruskan proses-proses muktamar yang akan segera selesai. Alhamdulillah Komisi Organisasi tadi sudah melaksanakan sidang komisi mulai dari jam 1.30 sampai dengan jam 17.45. Komisi berjalan sangat dinamis dan alhamdulillah menghasilkan beberapa keputusan. Pertama, terkait dengan diksi penyebutan organisasi yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Komisi bersepakat memutuskan bahwa diksi organisasi diganti dengan perkumpulan supaya ini selaras dengan apa yang ada dan menjadi pijakan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang mengacu pada Stablat 1860. Konsekuensi dari penggantian diksi perorganisasi menjadi perkumpulan, Pak Imdad, maka ini akan ada penyesuaian di 10 pasal dalam anggaran dasar dan 43 pasal di anggaran rumah tangga. Hanya penyesuaian kata organisasi dengan perkumpulan saja, tidak ada substansi lain. Yang kedua, tentang status badan khusus, di mana di dalam aturan existing itu adalah bagian dari perangkat. Dalam pasal 13 anggaran dasar dan pasal 16 anggaran dasar, di sana disebutkan bahwa untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 8 dan 9, Nahdlatul Ulama membentuk perangkat organisasi yang meliputi lembaga, badan khusus, dan badan otonom yang merupakan bagian tak terpisahkan dari ketentuan organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Di pasal 16-nya menyebutkan masa hikmat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 adalah 5 tahun dalam satu periode di semua tingkatan kecuali pengurus cabang istimewa selama 2 tahun. Masa jabatan pengurus lembaga dan badan khusus disesuaikan dengan masa jabatan pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing. Nah, badan khusus, Komisi Organisasi bersepakat memisahkan, mengeluarkan badan khusus dari perangkat organisasi. Karena apa? Badan khusus, di ruang untuk badan khusus ini diadakan untuk semua yang berorientasi pada keuntungan atau aktivitas sosial Nahdlatul Ulama yang berdampak pada keuntungan. Jadi orientasinya itu betul-betul profit, tidak sejalan dengan perangkat Nahdlatul Ulama yang existing itu ada, yaitu lembaga dan badan otonom. Yang kedua, apabila badan khusus ini yang diorientasikan untuk profit atau sosial yang berdampak profit masih menjadi bagian dari perangkat, maka periodisasinya pun harus mengikuti kepengurusan NU yang ada dan akan ada. Tetapi ketika badan khusus itu dikeluarkan dari perangkat, periodisasinya tidak otomatis mengikuti kepengurusan NU yang ada. Jadi badan khusus dikeluarkan dari perangkat, dari struktur Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Perubahan ini akan berdampak pada anggaran dasar pasal 13, pasal 16. Di dalam anggaran rumah tangga ini juga akan berdampak pada pasal 16, pasal 19, pasal 21, pasal 22, pasal 25, pasal 26, pasal 29,
Itu dampak dari perubahan atau pemisahan badan khusus dari perangkat Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, terkait dengan pasal 21 susunan pengurus besar dan juga pasal-pasal di bawahnya yang terkait dengan susunan kepengurusan. Komisi organisasi membahas tentang susunan kepengurusan ini cukup lama dan cukup produktif, tetapi sepakat untuk tidak sepakat. Sampai akhirnya karena mekanisme pengambilan keputusan di komisi tidak dimungkinkan untuk voting, komisi bersepakat membuat 4 formula untuk dibawa kepada rapat pleno malam ini. Formulanya seperti ini. Yang pasal 21 tentang susunan pengurus, komisi organisasi bersepakat ada penambahan wakil Rois Am dan wakil ketua umum di dalam struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama. Pasal 21 yang sebelumnya redaksinya berbunyi pengurus harian Suriah terdiri dari Rois Am, wakil Rois Am, beberapa Rois, Katib An dan beberapa Katib, berubah menjadi pengurus harian Suriah terdiri dari Rois Am, beberapa wakil Rois Am, beberapa Rois, Katib Am dan beberapa Katib. Demikian juga di pasal 22 ayat 1 yang sebelumnya berbunyi pengurus harian Tanfidiyah terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, beberapa ketua, sekretaris jenderal, beberapa wakil sekjen, bendahara umum dan beberapa bendahara, diusulkan berubah menjadi pengurus harian Tanfidiyah terdiri dari ketua umum, beberapa ketua umum, beberapa wakil ketua umum, beberapa ketua sekjen, beberapa wakil sekjen, bendahara umum dan beberapa bendahara. Jadi intinya mengusulkan perubahan jumlah wakil Rois Am dan jumlah wakil ketua umum. Kemudian hal lain yang harus saya sampaikan adalah tadi tentang pasal 40 tentang mekanisme pemilihan dan penetapan pengurus. Terkait dengan pasal 40 ayat 1 di mana pemilihan dan penetapan pengurus Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut, khususnya poin E. Ketua umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam muktamar dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaannya secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan dari Rois Am terpilih. Komisi tidak bisa mengambil kata sepakat dan membuat formula untuk diusulkan kepada rapat pleno ini. Formula yang diusulkan terkait pasal 40 ayat 1 huruf E adalah sebagai berikut. Mengusulkan pemilihan ketua umum satu, ini bukan ayat, ini pilihan pertama. Satu, ketua umum dipilih oleh ahlul hali wal akdi. Dua, ketua umum dipilih oleh peserta muktamar, artinya tetap seperti pasal existing. Tiga, ketua umum dipilih oleh peserta muktamar dengan calon ketua umum yang telah disetujui oleh ahwa. Jadi calonnya disetujui oleh ahwa, tapi pemilihannya tetap dipilih oleh muktamar. Pilihan yang keempat, ketua umum dipilih oleh peserta muktamar dengan calon ketua umum yang telah disetujui oleh ahwa yang sebelumnya telah dilakukan penjaringan tingkat bawah. Jadi yang keempat ini ada penjaringan, kemudian yang muncul dimintakan persetujuan kepada ahwa, yang disetujui oleh ahwa dilakukan pemilihan lagi.
Sama seperti yang sekarang, bedanya ada persetujuan ahwa. Nah, bisa ditayangkan kalau yang 4 varian itu, yang kuning. Ini 4 varian inilah yang kami mintakan persetujuan di pleno malam hari ini, karena komisi tidak memiliki mekanisme untuk voting. Kami teruskan dulu, nanti sambil dipikirkan apakah akan tetap atau berubah menurut versi 1, versi 3 atau versi 4. Nanti kita kembali lagi, akan kami teruskan dulu. Tapi sebagai catatan, perubahan atau tidak ada perubahan, maka pasal ini juga akan berlaku pada level-level berikutnya, berlaku secara mutatis mutandis. Kemudian yang penting lagi yang sudah diputuskan oleh Komisi Organisasi, pasal 5 apa? Kekayaan ya, keuangan. Iya. Sumber-sumber keuangan. Pasal berapa? Oh iya, pasal nggak ada. Pasal berapa kayaknya? Sumber-sumber keuangan. Sumber keuangan itu pasal 30. Oke, terkait dengan sumber-sumber keuangan, pasal nggak ada pasal 30. Ini karena print-printannya nggak bisa masuk ke ruangan ini, jadi sedikit merepotkan. Ini poin-poinnya. Oke, berikutnya yang penting adalah soal keuangan dan kekayaan. Di dalam pasal existing, keuangan dan kekayaan Nahdlatul Ulama belum menyertakan wakaf sebagai bagian dari kekayaan Nahdlatul Ulama. Nah, di dalam pasal 30 ini Komisi Organisasi sepakat untuk menambahkan wakaf sebagai bagian dari kekayaan Nahdlatul Ulama. Kemudian sumber-sumber keuangan dan kekayaan Nahdlatul Ulama, bahwa selama ini pasal tentang sumber keuangan Nahdlatul Ulama, khususnya ayat 1 dan ayat 2, di mana ayat 1 menyebutkan sumber keuangan Nahdlatul Ulama berasal dari uang pangkal, dan yang kedua berasal dari i'anah syahriah. Ya. Dua ayat itu tidak pernah mewajibkan anggota NU untuk membayar uang pangkal atau membayar iuran bulanan. Nah, Komisi Organisasi bersepakat bahwa pasal ini harus menjadi pasal yang bisa diimplementasikan, pasal yang aplikatif. Karena itu, redaksi dari pasal itu ditambahkan kata wajib, sehingga rumusannya berubah menjadi berikut. Sumber keuangan dan kekayaan Nahdlatul Ulama diperoleh dari A. Uang pangkal adalah uang wajib dibayar oleh seorang pada saat mendaftarkan diri sebagai anggota. B. Uang i'anah syahriah adalah uang yang wajib dibayar anggota setiap bulan. Nah, bagaimana untuk para anggota Nahdlatul Ulama yang sampai hari ini menyatakan anggota tapi belum pernah membayar uang pangkal? Ya, nanti bisa dikonversi lah. Dikonversi atau mengikuti pemutihan biar bisa membayar uang pangkal dan uang bulanan. Kemudian yang terkait dengan perubahan pengesahan dan pembekuan pengurus, di dalam draft itu disebutkan di dalam pasal 52 bahwa kewenangan bahwa pengurus majelis wakil cabang disahkan oleh pengurus wilayah dengan rekomendasi pengurus cabang.
usulan perubahan tentang ayat ini ditolak oleh komisi organisasi, jadi di drop. Kecuali nanti ada yang mengangkat lagi, nggak apa-apa, biar agak rame. Perubahan yang lebih penting lagi saya kira terkait kewenangan Rois Am di depan, di luar maupun di dalam pengadilan. Kewenangan Rois Am di luar dan di dalam pengadilan ini di skip, dihapus. Tetapi kewenangan lain yang terkait dengan ayat itu tetap ada. Jadi di dalam pasal 58 ayat 1 huruf C, kewenangan Rois Am adalah bersama ketua umum mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalian, tukar menukar, penjaminan, penyerahan wewenang pengusahaan, pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak, milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama. Kalimat tambahan bahwa mewakili di depan maupun di dalam pengadilan itu dihapus. Ini cukup diwakili oleh ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Konsekuensi dari perubahan pasal 58 ayat C itu juga berdampak kepada pasal 64 ayat C. Pasal 64 ayat 1 huruf C. Wewenang ketua umum adalah sebagai berikut. Bersama Rois Am mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalian, tukar menukar, penjaminan, penyerahan, wewenang penguasaan, pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama. Huruf F-nya mewakili pengurus besar Nahdlatul Ulama di dalam maupun di luar pengadilan. Huruf G-nya juga ada tambahan, ketua umum dapat mewakilkan kepada pengurus lain untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud di dalam huruf F. Pasal ayat G ini penting karena dalam beberapa persoalan hukum ketua umum ketika melaporkan sesuatu maka yang bersangkutan pun pada saatnya harus di BAP sendiri, tidak bisa diwakilkan. Karena di dalam regulasi kita yang sekarang ada tidak ada klausul bahwa ketua umum dapat mewakilkan kepada pengurus lain ketika berhadapan dalam persoalan hukum. Nah, ini tambahan huruf G ini menjadi penting. Jadi kalau nanti ada persoalan-persoalan hukum, ketua umum tidak harus secara langsung, tetapi bisa mewakilkan kepada pengurus yang lain untuk menghadapi persoalan-persoalan itu. Misalkan melaporkan siapa, itu tidak harus melakukan sendiri, tapi bisa mewakilkan kepada yang lain. Itu kemudian pasal tambahan yaitu pasal 32 yang sebelumnya itu tidak ada. Ini bab tentang evaluasi kepengurusan. Di dalam pasal ini kepengurusan NU di semua tingkatan itu diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut. A. Kinerja PBNU akan dinilai berdasarkan pelaksanaan mandat muktamar, Munas, Konbes, dan Rapat Kerja Nasional. Mandat pengurus wilayah dan pengurus cabang akan diukur berdasarkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perkumpulan. Ayat 2, berdasarkan kinerja pengurus wilayah, pengurus cabang, dan majelis wakil cabang diklasifikasikan berdasarkan kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ini maksudnya apa? Setelah pasal ini nanti diputuskan, ditetapkan, saya kira siapapun yang menjadi mandatori, apakah itu di PBNU, di PWNU, di PCNU, di MWC, tidak bisa lagi leha-leha. Karena kinerjanya akan diukur dengan indikator-indikator yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pengurus cabang
misalkan dalam 1 tahun ternyata tidak bisa melaksanakan kaderisasi sama sekali dan tidak memiliki usaha apapun, tidak memiliki klinik, tidak memiliki lembaga pendidikan, maka tentunya klasifikasinya akan masuk klasifikasi terendah. Tetapi bagi pengurus cabang yang bisa mengadakan kaderisasi minimal 2 kali dalam setahun misalkan, kemudian juga memiliki usaha-usaha yang profit, misalkan punya rumah sakit atau punya perguruan tinggi, tentu ini akan masuk kategori kelompok B. Atau yang paling tinggi adalah cabang-cabang atau wilayah yang bisa melaksanakan kaderisasi sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun dan memiliki usaha-usaha yang cukup signifikan, lebih dari 2, ini masuk kategori kelompok A. Terus apa maksudnya pengelompokan itu? Pengelompokan A, B, dan C tentu ini terkait dengan reward yang akan ada. Apabila masuk kelompok A, mungkin akan mendapatkan hak suara di dalam konferensi maupun muktamar itu 3 suara. Tetapi kelompok B mungkin hanya mendapatkan 2 suara dan kategori kelompok C cukup 1 suara. Saya kira itu hal-hal yang bisa disampaikan dari komisi organisasi, meskipun masih ada yang belum dilaporkan, tapi itu sifatnya tidak prinsip, itu hanya terkait dengan tata urutan dan ketentuan yang bersifat peralihan. Saya kira itu Pak Imdad, mau ditambahkan? Demikian pimpinan sidang yang dapat kami sampaikan, kami laporkan. Oh ya, ada aspirasi, ini aspirasi. Tadi ada aspirasi di komisi organisasi dari lembaga seni budaya Les Bumi yang menghendaki berubah dari lembaga menjadi badan otonom. Kemudian Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama yang menghendaki juga menjadi badan otonom. Kemudian lembaga serikat nelayan ada aspirasi juga masuk supaya berubah nama menjadi badan kemaritiman. Kemudian aspirasi berikutnya adalah terkait Aswaja Center yang ingin masuk menjadi lembaga tersendiri di dalam Nahdlatul Ulama. Aspirasi lain adalah tentang batasan usia. Fatayat sebagai pemudi Nahdlatul Ulama dan GP Ansor sebagai pemuda Nahdlatul Ulama menjadi batasan usianya berubah menjadi 45 atau sebelum 46, yang sebelumnya batasan usianya adalah 41. Itu adalah aspirasi yang harus kami sampaikan, rekomendasikan untuk disampaikan kepada pleno. Jika pleno menyetujui, maka aspirasi ini akan masuk di dalam draft perubahan dan bila disetujui akan konsekuensinya akan merubah beberapa pasal yang terkait dengan aspirasi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Andi dan Pak Imdad. Jadi begini para mutamirin, apa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi itu nanti akan ditindaklanjuti lebih detail dalam Munas maupun Kombes. Itu satu, mengingat waktu. Yang kedua, tentu aspirasi-aspirasi tadi itu pada prinsipnya kita terima dan pembahasan detailnya akan dibahas di Munas dan Kombes. Demikian, terima kasih.